Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of You. Ya, Yes. kali ini kita akan ngobrol bersama-sama dengan Tante Desi lagi. Iya, lagi. Nah, kali ini Stoknya terbatas. iya. Ada stok ini ya. Kalau ngobrolnya sama Tante Desi itu biasanya kita ngobrolin apa nih teman-teman? Sesuatu yang sangat menyenangkan tentunya. Menyenangkan Apalagi- ya. Apalagi yang kali ini. Dari Kalau- judulnya aja udah menyenangkan. Iya. Kemarin kan kita udah bahas 7 materai, Sementara. 7 sangkakala. Yes. Sekarang 7 lagi. 7 Tujuh apa apa tuh? Ya betul. 7 apa? Langsung saja ke narasumbernya. 7 apa tante? Oke, kali ini puncak dari deretan 777. Yang paling Yaitu- menyenangkan. Yang paling menyenangkan. 7 cawan murka. Wah. Suka nggak suka kudu dibahas ya. Yes. Ya, karena- Jadi dianggap menyenangkan. Betul, karena ini adalah firman Tuhan dan anak Tuhan harus tahu ya, supaya kita bisa berjaga-jaga. Langsung aja ya. Ya. Oke. Wahyu 15. Wahyu 15 kita baca mulai dari ayat 1 ayat per ayat. Saya bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi kalau 7 meterai, 7 sangkakala itu masih merupakan permulaan-permulaan, tahapan-tahapan awal ya. Kalau di meterai kan hukumannya kita ingat 1/4 kan Ya. takarannya ya. Iya. Betul ya? Iya. 1/4 laut, 1/4 bintang, tapi kalau di sangkakala sepertiga Iya. dia naik. Nah, kalau di cawan ini nanti kita baca segala. Nah, jadi apa levelnya lebih berat ya. Tetapi yuk kita lihat aja. Ternyata dengan berakhirnya 7 malapetaka itu berakhir pula murka Allah. Jadi ini finalnya. Ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Kalau kita baca dalam Wahyu 4, kata lautan kaca itu ada di hadapan tahta Allah. Jadi kalau kita merujuk ke Wahyu 4, kita tahu setting ini di hadapan tahta Allah. Di hadapan tahta Allah itu ada semacam istilahnya ya dalam kitab Wahyu, lautan kaca bercampur api. Ya, kalau di Wahyu 4 cuma lautan kaca. Tapi di sini ada tambahan bercampur api. Tentunya api di sini lebih karena ini dalam hadirat Allah, dalam di hadapan tahta Allah, jadi bukan lagi api murka, tetapi lebih kepada kemuliaan. Ya, lebih pada api kemuliaan Allah. Dan di kanan kiri di tepinya berdiri orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya, bilangannya 666 ya. Jadi orang yang telah mengalahkan binatang itu bukan berarti orang yang sudah berantem sama antikris, enggak, tetapi orang yang tidak membiarkan dirinya itu sujud menyembah antikris. Ya. Orang yang waktu zaman antikris berarti dia ini apa? Mati syahid. Betul. Iya, dia tidak membiarkan dirinya menyembah, sebab sebetulnya tujuan dari antikris bukan kematian orang, tetapi tujuan antikris supaya orang-orang itu menyangkal Kristus dan menyembah dia, benar ya? Iya. Menyangkal Kristus, menyembah dia, tujuan antikris itu. Nah, ini orang-orang yang menang dari antikris itu yaitu orang-orang yang tidak mau sujud menyembah antikris, tidak mau menyangkal nama Kristus. Oke, pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa itu ada dalam Keluaran 15, ada dalam Ulangan 32. Ya, itu nanti monggo silakan disimak. Dan juga nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaiblah
karyamu. Oh bukan ya. Tak kira tenan. Besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Mungkin adanya yang agak beda ya, tapi intinya sama ya. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran serta penghakimanmu. Nah ini, selalu ada pujian, selalu ada penyembahan, selalu ada doa yang mengawali 7 hal itu. Dulu waktu 7 meterai, ada ke-24 tua-tua Iya. yang menaikkan pujian. Ya. Terus mengawali 7 sangkakala ada doa. Orang benar. Betul, doa orang-orang benar. Iya. Ya. Sekarang di sini mengawali 7 cawan murka juga ada nyanyian dari para pesahit Kristus. Ya, jadi setiap kali kehendak Allah, keputusannya itu akan terlaksana. Itu yang namanya penyembahan, pujian, pengagungan, doa, itu selalu hadir. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan dianjurkan banyak doa, bukan karena Tuhan itu ya biar nggak sepi surganya, bukan ya. Bukan juga karena Tuhan itu haus haus pujian, haus penyembahan, bukan. Tetapi karena surga itu syarat sekali, diwarnai sekali dengan yang namanya pujian, penyembahan, doa, pengagungan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan di atas muka bumi, ayo kita kembangkan ini jadi gaya hidup kita, ya, hidup dengan taat, hidup benar, mengarah kepada Kristus. Kita semakin menyembah, kita semakin tunduk, kita semakin membiarkan Allah itu memerintah kehidupan kita. Maka keputusan demi keputusan Allah terlaksana. Lanjut ayat ke-5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci. Jangan tanya orangnya namanya siapa ya. Enggak disebutin. Yaitu kemah kesaksian di surga. Jadi bait suci di sini adalah pemandangan bait suci yang di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat ke-7. Dan satu dari keempat makhluk itu, ini keempat makhluk yang ada di sekitar tahta Allah. Dalam Wahyu 4 ada, dalam Wahyu 8 juga ada, bisa disimak di situ ya. Keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas. Cawannya bagus, dari emas, tapi isinya murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Murka Allah ini tidak enak bagi orang yang akan menerima, tetapi bagi orang-orang yang hidup benar. Murka Allah ini tadi ayat 1 dikatakan tanda ajaib loh. Besar dan ajaib. Ayat 1, aku melihat tanda di langit besar dan ajaib. Jadi murka Allah itu tidak enak bagi orang yang melawan Allah. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Allah, murka Allah itu adalah penyataan keadilan Tuhan. Keputusan Allah yang ajaib. Sebab Allah itu tidak sembarangan memberikan murkanya. Allah itu bukan manusia yang pemarah, gampang marah, dikit-dikit murka, dikit-dikit murka, enggak. Tetapi Allah memberikan murkanya itu memang kepada orang yang benar-benar layak untuk dimurkai. Dan kalau kita bicara tentang kesabaran Allah, itu udah enggak ada tandingnya. Sebab kepada bangsa Israel, ya, Tuhan sabar puluhan tahun. Dalam kitab Yeremia dikatakan 40 tahun. 20 tahun. 20 tahun aku mengutus engkau untuk menyampaikan firman kepada bangsa ini, dan mereka tetap tegar tengkuk di padang gurun. Tuhan itu sabar melatih bangsa Israel, tapi ya mereka tetap tegar tengkuk. Raja yang jahat, Manasye. Raja Manasye itu
jahatnya level tinggi sampai dia mengorbankan anaknya untuk dewa-dewa. Tetapi di akhir pemerintahannya 55 tahun dia memerintah, dia menyesal, dia bertobat. Loh, sama Tuhan diampuni loh. Jadi kalau kita bicara tentang murka Allah, jangan kita punya pikiran Tuhan itu seperti manusia yang gampang kepancing emosi. Kalau Tuhan memberikan murkanya, berarti orang itu memang sudah nggak bisa diajak bicara, nggak bisa dikasih cara halus, nggak bisa dibaikin, dia terus menerus menolak kasih karunia Allah. Orang itu memang pantas dimurkai, ya. Itu sebabnya ketika murka Allah dicurahkan, nanti kita nggak bahas sore ini, tapi teman-teman bisa lihat dalam Wahyu 17, Wahyu 18, itu ada nyanyian. Jadi nyanyian syukur, sorga itu bersorak-sorai, bukan karena syukurin gitu, bukan. Tetapi fokusnya seperti ini, seperti yang dalam ayat 3, ayat 4, fokusnya tetap ke Tuhan. Sebab di situ keadilan Tuhan dinyatakan, kekudusan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan yang mengasihi Allah, dia akan bersuka cita. Bersuka cita bukan karena syukurin ya, yang jahat modar, bukan. Tetapi karena Allah menyatakan keadilannya, Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi fokusnya ada pada Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tetap terarahnya kepada Tuhan, ya. Bukan kepada situasi dunia, bukan kepada kejahatan orang. Oke, lanjut ya, ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. 7 malapetaka ini sedikit banyak sudah disinggung, muncul dalam meterai dan sangkakala. Ada juga yang sudah muncul di situ, dan kebanyakan mirip dengan peristiwa yang terjadi di Mesir. 10 tulah, betul ya. Jadi sebetulnya rupanya ketika Allah memurkai Mesir karena mereka mengeraskan hati, intinya kan itu. Mesir mengeraskan hati sehingga akhirnya Allah memurkai Mesir, ya. Jadi sebetulnya di sini ada satu garis jelas yang kita bisa lihat dari karakter Allah, cara Allah, gaya Allah. Malapetaka itu diberikan kepada mereka yang terus-menerus melawan Allah, terus-menerus bersitegang dengan Allah, terus-menerus memberontak melawan Allah. Maka akhirnya malapetaka itu diturunkan. Dan sama seperti di Mesir, malapetaka di sini juga tujuannya bukan supaya orang itu bertobat. Sebab di sini kalau kita renungkan lebih dalam, itu sebetulnya orang-orang yang ada di sini adalah mereka pengikut antikris. Dan kalau pengikut antikris kan sudah di label. Nah itu kan sudah nggak mungkin gitu loh, mereka bertobat sudah nggak mungkin, karena dalam Wahyu ke-17 ya, 17 atau 18 saya lupa, di situ ada 3 roh najis yang bukan merasuki, 3 roh najis yang akan menghimpun orang-orang, menghimpun para raja, menghimpun para pemimpin untuk bersatu melawan Kristus di Harmagedon. Ya. Oh nanti itu ada nanti. Dan di situ sebetulnya ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa roh najis ini seakan-akan merasuki para pemimpin, para raja, sehingga mereka itu melawan Kristus. Nah kalau kata merasuki ini jangan kita pikir kayak kerasukan pating juler itu kerasukan massal ya, bukan. Sebab Alkitab juga menjelaskan ketika iblis merasuk Yudas Iskariot. Yudas enggak histeris, tetapi Yudas bulat hati. Aku mau menjual Yesus. Nah itu
itu ada ayatnya, iblis merasuk Yudas. Ya, jadi kerasukan itu jangan dipahami yang namanya manifestasinya melulu seperti wah teriak-teriak gitu enggak ya, tetapi roh najis itu membujuk, iblis itu membujuk atau istilahnya merasuki, karena ini adalah orang-orang yang memang sudah menyerahkan diri kepada iblis. Ya, jadi mereka memang dengan sukacita, sukarela memberikan diri untuk jadi kaki tangan iblis gitu loh. Lanjut ya. Ayat 1, Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu. Ini kemungkinan suara nyaring dari dalam bait suci adalah suara Allah sendiri. Sebab tadi Wahyu 15 kita lihat tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke bait suci sebelum murka Allah terlaksana. Kan? Berarti kemungkinan ini adalah suara Allah sendiri. Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya, yaitu memakai tanda yaitu 666 ya. Tanda di tangan dan di dahi atau di dahi. Saya pernah baca sih sebuah artikel, tetapi saya nggak tahu apa ini bisa dirujuk ke sini, bahwa kan untuk penanaman chip ya, kalau chip RFID kan rujukannya kan ke situ. Katanya kalau chipnya itu ada dalam kondisi tertentu, chip itu bisa pecah. Dan kalau pecah karena itu zat kimia, dia akan menimbulkan luka semacam bisul-bisul melepuh yang kemudian memang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian bagi orang tersebut. Gitu. Tapi saya nggak tahu apakah artikel itu bisa dipakai untuk merujuk ke sini atau enggak. Ya, karena yang jelas di sini bisul itu kalau mau ditarik secara luas juga bisa. Kalau bisul digambarkan seperti bisul atau tumor, itu kan juga wujudnya seperti itu. Atau kanker atau apalah. Bahasa Alkitab bilang bisul, tapi intinya ini jahat dan berbahaya. Jadi tentunya ini bukan sekedar bisul seperti karena kita kebanyakan makan telur. Bukan bisulan level itu. Ini bisul yang jahat dan berbahaya. Tetapi yang terkena bisul ini adalah semua orang yang memakai tanda. Jadi dari binatang itu. Di sini yang namanya 7 malapetaka ini sudah tidak lagi berkaitan dengan hidup anak-anak Tuhan. Ya. Iya. Sebab anak-anak Tuhan sudah tidak mengalami masa ini. Ini ketujuh malapetaka memang nanti puncaknya itu kepada antikris. Ya. Yang kedua, ayat ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi seperti darah. Ini kan di Meterai juga ada, di Sangkakala juga ada, di Mesir juga ada air menjadi seperti darah. Tapi di sini levelnya seperti darah orang mati. Wow, nggak tahu seperti apa. Maka matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Bukan lagi seperempat, bukan sepertiga, tapi segala. Ya. Karena memang ini sudah ke final. Ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Jadi di sini bukan cuma laut tetapi juga sungai dan mata air. Di Mesir juga bukan cuman Nil, iya kan, tapi ada juga mata air. Mata airnya juga berubah jadi darah. Ketika hukuman ini terlaksana, ada sebuah pujian. Ayat yang kelima, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata,
adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Tabur tuai dilaksanakan di sini ya. Karena ya ini mereka sudah menumpahkan darah dari umat-umat Tuhan, maka kalau sekarang mereka suruh minum darah, ya udah itu wajar. Ya. Bukan berarti jangan diartiin kayak oh berarti kita ngajarin dendam gitu, bukan ya Tante ya. Bukan, nggak bisa. Ini keadilan Allah. Bukan, iya benar, ini keadilan Allah. Ini kalau dendamnya manusia itu kan karena dia sakit hati, dia merasa dirugikan. Iya. Tapi kalau Tuhan kan nggak pernah merasa dirugikan. Iya. Iya, iya. Beda, ya beda dengan manusia. Kalau kita merasa dirugikan, kita marah, kita ingat sampai 7 turunan. Nggak, itu dosa. Nggak, kita nggak seperti itu ya. Kalau Tuhan menghukum, memurkai, ini persis seperti seperti apa yang mereka lakukan. Seperti Yesus bilang, orang yang main pedang akan binasa oleh pedang. Kan itu ada kan. Dan memang ini juga garisnya lurus, jadi nggak bisa terus karena ini kalau orang baik ya udah kamu main-main pedang ya udah nggak apa-apa lah, kamu nggak akan mati oleh pedang karena kamu baik, hoping kita temen. Enggak ya, ketetapan Tuhan itu lurus. Iya. Nggak bisa belok karena hoping, karena teman. Enggak ya. Orang main pedang dia akan binasa oleh pedang. Peribahasa kita bermain api hangus. Terus kemudian lanjut ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Karena mezbah ini kan juga mezbah yang muncul dalam meterai dan sangkakala. Di bawah mezbah ada jiwa-jiwa para martir kan, Iya. yang ada itu dalam peristiwa meterai dan sangkakala itu ya. Jadi di sini mezbah itu dia memuji Tuhan karena benar Tuhan, adil segala penghakiman. Tuhan itu bukan karakter Allah yang sekali salah langsung jitak loh ya, enggak ya. Tuhan itu sekali salah ditegur, enggak langsung dipukul, enggak langsung enggak. Sekali salah itu ditegur. Berkali-kali salah masih ditegur. Ayo kita kan gitu kan. Kita berkali-kali salah sama Tuhan ya ditegur toh. Tetap diberkati kan. Tetap sehat. Tes juga tetap berhasil. Segala apa yang kita kerjakan dengan tekun ya tetap diberkati sama Tuhan. Walaupun kita ditegur. Tuhan itu panjang sabar. Jadi ketika Tuhan murka, jangan sampai. Murka Allah itu bukan bagian kita. Ya. Iya. 8 ayat 8 Wahyu 16 ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Rupanya di sini ada indikasi walaupun hangus nggak mati ya. Iya. Masih bisa bisa ngomel-ngomel. Oh. Betul. Berarti ini panas api bukan api tetapi matahari ya. Iya. Ini kan malaikat keempat. Jadi atas matahari panas yang lebih panas dari hari ini loh. Iya, bayangkan. hari ini panas. Hari ini panas sekali, men. Tetapi rupanya hari ini panasnya bukan penghukuman. Hari ini panasnya memang karena panas. Tetapi panas yang ada dalam Wahyu 16 ayat 8, panas karena matahari ini dahsyat. Ya, panas api yang dahsyat. Penekanannya adalah kata panasnya. Jadi bukan pada apinya, tetapi pada panasnya. Panasnya yang dahsyat sampai hangus. Iya.
Angus tapi nggak mati, masih bisa marah-marah. Coba, aduh, sulit ngebayanginnya, sulit ya. Di situ ada, tetapi mereka tidak bertobat. Iya, Berarti kalau betul. misalnya bertobat masih diterima, walaupun udah pakai tanda. Enggak ya, Hah? aku nggak berani ngomong gitu. Ketika Alkitab bilang mereka tidak, maka betul-betul Tidak. 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 Oh, iya. Kalau mereka sampai di peristiwa ini, Hah? itu berarti mereka memang sudah tidak bisa bertobat. Berarti hati mereka sepenuhnya sudah terarah kepada antikris. Sama seperti anak Tuhan kayak Paulus tuh yang hatinya sudah sepenuhnya terarah kepada Kristus, kesulitan seperti apapun juga nggak bisa bikin dia murtad. Iya. Karena Oh. Roh Kudus sudah giat bekerja dalam dia. Iya. Tetapi sebaliknya kita ambil kontrasnya, kalau orang sudah mengarahkan hatinya pada kuasa kegelapan, maka ya mau firman Tuhan datang seperti apapun juga, hukuman datang sehebat apapun ya sudah nggak bisa. Karena hatinya emang udah terarah ke situ. Dan orang kalau sampai mengarahkan hati itu bukan dalam kurun waktu 1-2 tahun loh ya. Iya. Bukan dalam waktu singkat loh. Heeh. Raja Manasye yang sepertinya jahat pun ternyata ketika dia dihukum Allah dia bertobat kok. Iya. Berarti ini bukan masalah apa namanya ya. Wah, orang kalau udah jahatnya lama itu sudah nggak bisa tobat, belum tentu. Tuhan itu ngelihat hati. Ketika Tuhan menimpakan hukuman kepada Manasye, Manasye bertobat, diampuni. Saya sampai waktu baca cerita itu sampai mikir, wah Tuhan, wah kok segitunya gitu ya. Soalnya saya manusia, kadang-kadang masih kesel ngeliat orang nakal, orang jahat. Kadang Jadi gitu. kepinginnya kalau ada orang jahat, kena azab. Tapi nggak rumongso ya kalau kita juga Iya jalan. loh, bener. Kadang nggak ngerasa. Terus kadang kitanya yang kesal padahal bukan kitanya yang Iya benar, padahal kita nggak ada sangkut pautnya. kita gak rugi apa-apa, kita ikut kesel. Bener, capek. Itu manusia ya. Tapi Allah nggak seperti itu ya. Ketika dia membawa Manasye akhirnya bertobat, dia diampuni. Nah, Tuhan itu bisa menakar, melihat kedalaman hati. Ya. Jadi kalau sampai ada orang masuk dalam peristiwa Wahyu 16 ini, itu berarti memang sudah enggak, kapasitasnya sudah nggak bisa ya, nggak bisa bertobat ya. Ayat ke-10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas, ini sudah spesifik, tahta binatang itu. Kita tahu yang dimaksud binatang itu, kita pernah bahas kemarin, yang dimaksud binatang itu adalah antikris sendiri ya. Jadi kesini, dari kemarin-kemarin kan antikrisnya belum disenggol nih. Iya. Ya, baru pengikut-pengikutnya ya, baru manusia. Sekarang antikrisnya ini kena ya, karena memang ya mau nggak mau udah jatahnya. Kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Bayangkan, ini gelap seperti apa ya, sampai sakit loh. Ayat 11, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Oke. Bisulnya masih ada. Bisulnya masih ada, udah Dari yang bisulan, pertama. udah bisulan kosong sih San. Oh iya ya. Udah bisul, hangus, gelap. Gelap. Lagi. Apakah gelap itu memperparah bisulnya? Aku nggak tahu. Apakah gelap itu? Yang jelas ini bukan gelap karena lampu mati ya. Iya. Karena kalau gelap lampu mati itu tidak menimbulkan penderitaan. Heeh. Tetapi kalau gelap yang dalam Matius 25, di situ Yesus bilang ketika hamba yang tidak mau mengampuni, ketika 5 anak darah bodoh tinggal di luar, di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Itu gelapnya ngeri loh, sampai orang itu sudah itu kengerian. Itu jelas bukan gelap yang sampai cukup meraba-raba.
Enggak cukup. Itu gelapnya begitu ngeri sampai orang itu, ini loh giginya bergemertakan. Karena apa? Wel-welan, drojot. Bahasa Paraan bilang drojot. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan penghukuman Allah itu seperti itu. Ya. Bagi orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak berjaga-jaga itu bukan orang yang kilaf loh. Karena orang yang tidak berjaga-jaga itu sudah ratusan kali, ribuan kali dengar firman untuk berjaga-jaga. Tetapi mereka menolak untuk berjaga-jaga. Maka akhirnya masuklah ke sini. Lanjut ayat ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga yaitu iblis, dan dari mulut binatang yaitu antikris, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketiga roh najis ini, inilah yang tadi saya bilang, ketiga roh najis ini menghasut, mengadakan perbuatan ajaib, dan membuat raja-raja, ini kan para pemimpin ya, raja-raja itu satu hati, bulat hati untuk memusuhi Kristus ya. Peringatan muncul ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16, balik lagi cerita yang tadi. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, ia di sini adalah antikris, mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi cawan yang ke-6 ini kan cawan murka, yang dimurkai apa? Kok sungai Efrat kering malah tercipta jalan? Ini kan kita bilang kan bukan murka ini kayaknya ya. Kalau murka itu kan hukuman yang bisul tadi itu murka, gosong itu murka. Nah ini kok malah jalannya itu disiapkan. Iya, malah jalan bagi raja-raja untuk berperang melawan Kristus itu disiapkan. Kalau buat manusia yang nggak paham, ini murkanya sebelah mananya, tetapi sesungguhnya ini kan jalan menuju kepada kebinasaan. Ayat 17, malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi kota besar yang dimaksud dalam ayat 19 ini adalah Babel. Walaupun Babel sekarang ini mengacu kepada Irak, tetapi yang dimaksud di sini lebih kepada arti rohani. Sebab di sini Babel membuat Yesaya 51 ayat 17. Bukan, saya salah ini. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Ini marahnya Tuhan, cawan murka Allah. Sementara Babel, Wahyu 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata,
sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi Babel ini sebuah spirit, sebuah perlambang bahwa Babel ini memabukkan segala bangsa dengan hawa nafsu cabul. Jadi Babel ini sudah membuat bangsa-bangsa dunia, kalau kita bilang ya, mabuk dengan anggur hawa nafsu cabul. Cabul itu tidak sebatas pornografi saja, ya pornografi itu termasuk. Tetapi Esau dalam kitab Ibrani dikatakan Esau itu cabul. Artinya dia lebih mementingkan keinginan daging daripada perkara yang rohani. Esau itu melepaskan berkat kesulungan hanya demi sepiring loh, Iya. kacang merah. Bukan sepanci, bukan serumah makan, sepiring. Bukan, Karena memang bukan persediaan kacang merah untuk bukan seumur hidup. persediaan kacang merah untuk 1 minggu. Benar. Karena memang perutnya dia juga batasnya cuma sepiring. Tetapi demi yang sepiring yang makan itu berapa lama sih? Masa mau makan 1 piring setengah jam? Itu makan sambil HP-an kali. Orang kalau makan nggak sampai 10 menit selesai. Iya. Apalagi Esau itu pulang lapar, capek. Wah, sikat. Cuma 5 menit finish. Tetapi yang 5 menit itu dia rela melepaskan yang seumur hidup. Nah ini Alkitab bilang Esau itu cabul, memiliki nafsu yang rendah. Kalau anak-anak Tuhan, kalau manusia lebih mementingkan perkara-perkara yang rendah, lebih mengejar kenikmatan dunia yang hanya berapa lama toh, entah itu percabulan, entah itu uang, entah itu ambisi, apapun itu berapa lama sih. Tetapi hidup yang kekal bersama Tuhan itu dijual hanya demi mendapatkan yang sekian menit. Itu nafsu yang rendah, itu cabul. Dan ini Babel itu sudah membawa dunia itu jadi seperti itu. Dikatakan meminum anggur hawa nafsu cabul. Anggur itu kan kalau dalam konteks zaman dulu itu kan minumnya pakai cawan. Iya. Itu sebabnya tadi dalam Wahyu 16 Tuhan bilang, Alkitab mengatakan Babel itu diberi minum dari cawan murka Allah. Betul ya tadi Wahyu 16 ayat Iya. yang ke-7. Dari dalam ketika malaikat menumpahkan cawannya ke angkasa, terlaksanakan dari dalam bait suci, sudah terlaksana. Maka begitu hebat kemarahan Allah itu muncul, kota Babel itu ayat 19, Allah ingat akan Babel, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka. Selama ini Babel menyuguhkan cawannya kepada dunia. Ayo cintai hawa nafsu, cintai hal-hal yang murah, cintai hal-hal yang rendah. Tetapi sekarang Allah memberikan kepada Babel nih, monggo tunjuk kegeraman murka Allah ya. Ayat 20, semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit. Ini berkisar 40 sampai 50 kilogram. Jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Masih menghujat ya. Hebat yang gak mati-mati. Kayak di film superhero. Ya, begitulah. Ya, jadi ini yang ke-6, peristiwa Harmagedon. Jadi peristiwa Harmagedon, terus yang ke-7 peristiwa penghukuman Allah. Oke, selesai.
Tujuh cawan murka. Iya, 7 cawan murka. Oke, selesai sampai di sini. Intinya karena memang ini tidak diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan. Oh, Itu sebabnya kita yang anak Tuhan jangan sampai masuk ke sini. iya. Karena ini memang bukan bagian kita, gitu ya. Iya. Jadi, ayo berjaga-jaga. Itu sebabnya muncul tadi sisipan. Dalam Wahyu 16 ayat 15, itu tiba-tiba Yesus bilang, lihatlah aku datang seperti pencuri. Padahal ayat 14 ini kan menceritakan antikris menghasut, ayat 16 mengumpulkan di Harmagedon. Iya. Tapi kok tiba-tiba ayat 15-nya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah ia yang berjaga-jaga. Di sini Yesus bilang, ayo perhatikan pakaianmu. Jangan telanjang, ayo persiapan. Ayo kenakan manusia baru. Kenakan selengkap senjata Allah. Ayo hidup menurut tata cara ilahi. Jangan sampai kita telanjang, jangan sampai kita enggak siap, jangan sampai kita dalam posisi rohani ini sedang tertidur. Ayo jaga-jaga. Di sini Yesus bilang berbahagialah dia. Dalam kitab Wahyu pun ada 7 ucapan berbahagia, tapi next time 7 lagi. Ya, 7 lagi. Next time. Besok nanti karena Ya, jadi betul, karena ketika bukan pada waktu pencurahan murkanya Yesus bilang aku datang seperti pencuri, tetapi pada waktu Yohanes menuliskan ini dia diberi hikmat, kasih peringatan lagi. Sebab semua yang dituliskan oleh Yohanes dalam pasal ini bukan untuk Anda dan saya. Jadi jangan sampai kita masuk ke situ. Ini ada peringatannya. Yuk berjaga-jaga. Sekali lagi berjaga-jaga. Oke. Ya. Udah. ya ini setelah dengar ternyata nggak ngeri ya, karena itu bukan buat kita ya. Iya benar. Haleluya. Di awal kayak mencekam gitu, tapi di akhir kita bahagia karena kita udah dimenangin sama Tuhan kita. Betul. Ya. Iya, benar. Amin. Ya ini semua akan terjadi besok. Ada penggenapannya, nyata penggenapannya. Tapi kenyataannya itu tadi, kalau kita sudah dimenangin oleh Tuhan kita. Amin. Jadi hidup sebagai orang-orang yang menang, yuk Ya. teman-teman. Itu Betul. aja. Haleluya. Aja lagi, Koyo tante. Enggak, Ya. udah ya. Mungkin ini Apa kali ini? ya, apa namanya? Mungkin kita dari sekarang juga harus sadar kalau apa namanya, keputusan kita buat menaati firman Tuhan apa enggak itu keputusan kita gitu. Itu Ya. pilihan kita Betul. gitu. Mm-mm. Bukan tergantung dari seberapa sering kita dengar firman, seberapa lama kita udah rajin ke gereja. Tapi itu pilihan kita gitu buat kita mau taat apa enggak gitu. Iya. Kita mau masuk sini apa enggak. Pilihan Jangan. kita. Serem. Iya benar. Ya, Oke, ya. sampai Oke. di sini dulu percakapan kita hari ini. Like, komen, kalau mau ada yang usul besok bahas ini ya, besok bahas ini, bisa komen, bisa juga di DM di yu.siloh ya. Iya. yu.siloh. Dan kalau kalian terberkati bisa share ke teman-teman kalian, bisa Iya. share ke orang lain. Gitu aja. Terima kasih. God bless. God bless. Bye bye.